Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pesan firman Tuhan hari ini tentang berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari kitab Hakim-Hakim Fatsal 21 ayat yang ke-25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ayat ini kalau kita mengerti, tidak ada raja, tidak ada pemimpin, setiap orang berbuat apa saja semau mereka dan yang mereka pikir itu benar. Apakah hal ini dapat dengan mudah kita terima? Tentunya tidak. Bayangkan di sebuah komunitas, di sebuah bangsa yang besar seperti Israel, tiap-tiap orang ingin punya kemauan, punya kehendak, lakukan A, B, dan C. Maka pusinglah semua orang yang ada di sekitar mereka. Harus ada seorang pemimpin supaya mereka hidup berdasarkan aturan dan hukum. Karena kitab Amsal Fatsal 29 ayat 18 jelas berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Tanpa wahyu, liarlah rakyat. Tanpa kehadiran firman Tuhan yang menjadi aturan hukum yang tertulis, maka orang Israel akan hidup seenaknya, liar. Sebab itu mereka saling merugikan. Mereka saling mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar. Mereka bermusuhan, mereka iri hati, mereka marah, mereka saling memusuhi, mereka saling membunuh. Orang percaya di zaman ini, kita semua juga memerlukan kehadiran firman Tuhan, Alkitab kita. Dan kalau firman Tuhan, hukum-hukum tertulis, titah dan perintah Tuhan, kita lakukan dengan taat dan setia, ada berkat Tuhan yang dijanjikan secara istimewa pula. Kalau seorang hari ini hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, dan dia tidak melanggar hukum, seperti apa yang dikatakan di dalam Galatia pasal 5 tentang buah Roh Kudus, buah roh. Kalau kita memiliki 9 buah roh, maka tidak ada hukum yang menentang hal yang demikian. Benar, saudara? Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu tuntunan Tuhan, sehingga hidup kita terarah. Karena tanpa kehadiran firman Tuhan, kondisi umat Israel yang kehilangan arah, jatuh ke dalam berbagai dosa, bisa terulang di zaman ini. Banyak orang Kristen yang bisa kehilangan arah tanpa firman Tuhan. Hidup akan seenaknya dan hidup bisa berubah-ubah semau gue, semau mereka, sesuai dengan pandangan mereka. Yang ini benar, yang ini baik, tetapi belum tentu semuanya sesuai firman Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 23 jelas berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ada hal-hal yang tidak berguna, yang tidak perlu kita lakukan kalau kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Apabila kita melakukan sesuatu dan kita tidak membangun diri kita, maka sia-sia. Kita tidak membangun orang lain dengan perkataan hikmat, dengan perkataan yang menguatkan, dengan keteladanan yang baik, maka kita dikatakan tidak semuanya berguna. Mari kita datang kepada Tuhan, dan hari ini kita mengakui, Tuhan, kalau aku melakukan segala sesuatu menurut pandangan mataku sendiri dan tidak sesuai firman-Mu, ampunilah aku, supaya aku dipulihkan. Aku percaya, aku perlu Engkau dalam hidupku. Kalau kita tidak punya pemerintah di mana kita tunduk, kita tidak punya aturan di masyarakat di mana kita ikuti, maka kita menjadi liar. Mari kita berdoa.
Bapa surga yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan firman-Mu. Engkau juga memberikan tuntunan-Mu supaya kami punya arah yang benar dan tepat sesuai dengan rencana-Mu. Supaya hidup kami berguna, hidup kami memberi dampak. Dan kami berdoa, kami juga akan tunduk kepada pemerintah yang Tuhan izinkan memerintah kepada kami, supaya hidup kami tidak melakukan pelanggaran apapun juga. Di segala bidang kehidupan, kami ingin hidup benar. Terpujilah Tuhan, pakailah kami. Tolonglah kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.